Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas Susinantan, NIK 00250667. Di sini saya berasal dari kelompok SGT A3 dan saya akan memberikan laporan anatomi blok 2.1. Selanjutnya untuk soal nomor 1 yang pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing dan seorang bapaknya sering bolak-balik karena sulit buang air kecil. Yang pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan juga testis. Yang kedua, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui OUE atau ostium uretra externum. Dan yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama untuk anatomi penis sendiri, penis itu terdiri dari dua pars. Yang pertama adalah pars fixa atau pars yang istilahnya itu terfiksasi. Dia punya dua bagian. Yang pertama adalah bulbus penis yang bentuknya seperti bolam dan juga crus penis dextra et sinistra ya. Dia punya dua crus penis yang terletak di sebelah kanan dan juga kiri. Dan selanjutnya pars libera atau pars yang dia itu lebih bebas. Yang pertama itu corpus spongiosum penis dan corpora cavernosa penis. Nah, untuk corpus spongiosum penis sendiri dia merupakan terusan dari bulbus penis. Sementara untuk corpora cavernosa penis dia merupakan terusan dari crus penis atau crus penis dextra et sinistra. Baik, untuk isinya kurang lebih untuk corpus spongiosum nanti akan berisi uretra pars spongiosa. Nah, dia merupakan salah satu pars dari uretra yang menjadi pars terpanjang dan merupakan pars paling ujung atau pars yang paling distal. Nah, kemudian pada bagian distal dia nanti akan melebar menjadi glans penis yang kurang lebih bentuknya itu seperti ini ya, seperti crown atau mahkota gitu. Nah, selanjutnya untuk corpora cavernosa dia nanti akan dilewati oleh ini teman-teman, dilewati oleh arteri profunda penis yang nanti akan bercabang menjadi arteri helicinae. Nah, untuk corpora cavernosa dia punya sebuah struktur ruang-ruang gitu namanya cavernae atau sinusoid cavernosum. Nah, kemudian untuk fiksasi penis dia terdiri atas dua otot. Yang pertama adalah musculus bulbus spongiosum yang berfungsi untuk mendukung pengosongan uretra, baik itu urin ataupun semen sehingga dapat membantu ejakulasi pada pria ya. Kemudian untuk yang kedua adalah musculus istiocavernosus yang berfungsi untuk membantu ereksi dan juga berfungsi mengompresi crura penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa dan meningkatkan turgiditas. Selanjutnya untuk vaskularisasi penis, untuk arterinya dia merupakan penis itu dia akan divaskularisasi oleh arteri pudenda interna sebagai arteri utama, terutama untuk yang bagian profunda, dan arteri pudenda eksterna pada bagian superficial atau pada bagian kulit. Nah, kemudian arteri pudenda interna ini kemudian dia nanti akan bercabang menjadi arteri profunda penis yang nanti akan bercabang lagi menjadi arteri helicinae. Nah, selanjutnya untuk sistema venanya itu nanti akan bermuara pada vena pudenda interna semuanya. Nah, untuk vaskularisasinya kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ketika dia nanti ereksi, si corpora cavernosa, kemudian corpus spongiosumnya itu nanti akan diisi oleh darah-darah yang membentuk suatu cabang-cabang namanya arteri helicinae. Nah, kemudian di sini juga terdapat arteria bulbi penis yang nanti akan memvaskularisasi pada bagian bulbus penis juga. Nah, pada bagian dorsal dia terdapat arteri lagi yang namanya kita sebut sebagai arteri dorsalis penis, nanti akan memvaskularisasi pada bagian dorsal dari penis itu sendiri. Nah, BTW untuk untuk arteri dorsalis penis dia juga merupakan cabang dari arteri pudenda interna. Nah, selanjutnya untuk anatomi skrotum, BTW skrotum ini merupakan homolog atau istilahnya dia punya kembaran dari labia mayora gitu ya. Jadi punya kembaran labia mayora pada wanita dan merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Nah, untuk lapisannya sendiri, yang pertama itu adalah kulit, kemudian yang kedua adalah fascia dartos, kemudian ada fascia spermatica externa, musculus cremasterika, fascia spermatica interna, kemudian lamina tunica vaginalis yang pars parietal atau lamina parietal, kemudian yang terakhir adalah tunica vaginalis yang pars visceral, kemudian selanjutnya dia juga nanti ada yang namanya tunica albuginea dan tunica vasculosa yang bagian terakhir.
Nah, kemudian ada satu struktur spesial dari apa namanya dari si ini ya, skrotum yang namanya kita sebut sebagai funiculus spermaticus. Ini merupakan struktur penggantung testis yang merupakan sekumpulan struktur yang dibungkus oleh fascia spermatica externa, musculus cremasterica, dan fascia spermatica interna. Nah, untuk testis sendiri, dia merupakan homolog dengan ovarium. Jadi dia punya kembaran berupa ovarium pada wanita dan terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang. Nah, untuk testis lebih kiri dia lebih rendah dari testis kanan karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Nah, kalau pembungkus testisnya tadi udah tak singgung. Yang pertama adalah tunica vaginalis, lamina parietalis, dan visceralis. Kemudian ada tunica albuginea dan tunica vasculosa. Kemudian untuk testis akan diinervasi oleh plexus testicularis, cabang segmen torakika nomor 10-12, dan juga akan diinervasi oleh nervus genitofemoralis, cabang dari segmen lumbal 1-2. Nah, untuk vaskularisasi testis, untuk arterinya dia punya 3, arteri testicularis, cabang aorta abdominalis, kemudian arteri ductus deferentis, cabang arteri vesicalis inferior, dan yang terakhir arteri cremasterica, cabang arteri epigastrika inferior. Tapi yang utama, yang paling disorot itu ya arteri testicularis. Kemudian untuk yang venanya sendiri, dia punya 2 struktur vena. Yang pertama adalah vena testicularis dextra dan juga vena testicularis sinistra. Nah, bedanya dari mereka adalah kalau yang dextra itu dia nanti akan langsung menuju vena cava inferior, sementara untuk yang sinistra dia nanti akan bercabang lagi menuju bukan bercabang, lebih tepatnya bermuara ke vena renalis sinistra terlebih dahulu, baru nanti masuk ke vena cava inferior. Nah, kalau misalnya terjadi infeksi, nanti akan dibantu oleh limfonodi regional yang namanya adalah limfonodi para aorta dan juga limfonodi nubal. Kemudian untuk jalur spermanya sendiri, yang pertama gini teman-teman. Intinya spermatozoa itu kan nanti akan dihasilkan oleh testis. Nah, nanti akan dihasilkan oleh suatu struktur yang namanya adalah tubulus contortus miniverus. Kemudian nanti akan menuju ke tubulus rectus miniverus, keluar menuju rete testis dan ductuli efferens. Selanjutnya nanti akan dimaturasi dulu, disimpan dulu di epididymis, baru nanti pada saat akan ejakulasi dan nanti akan dikeluarkan melalui ductus deferens, kemudian dikeluarkan lagi menuju ampula ductus deferens dan nanti bersatu dengan saluran vesika seminalis di bagian ductus ejaculatorius. Selanjutnya dia nanti akan keluar menuju suatu muara yang kita sebut sebagai ostium ductus ejaculatorius, kemudian menuju ke uretra pars prostatica, kemudian uretra pars membranacea, uretra pars spongiosa, dan yang terakhir melewati ostium uretra externum. Nah, kalau misalnya kita kaitkan klinis dengan kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, ini kan tadi ada singgungan ya, ada sempat disinggung 3 jenis penyakit. Yang pertama adalah torsiotestis. Nah, torsiotestis ini merupakan suatu penyakit berupa terpelintirnya funiculus spermaticus yang akibatnya itu akan terjadi penyumbatan arteri testicularis atau strangulasi arteri testicularis yang kemudian dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis testis. Ya kan, karena kan nutrisinya kan dia udah kayak tersumbat gitu. Nah, karena dia tersumbat, otomatis jaringan-jaringan yang ada di dalamnya, yang ada di dalam testis itu istilahnya kayak mati gitu, sehingga nanti akan mengalami nekrosis. Kemudian yang berikutnya adalah varikokel. Nah, kalau varikokel ini dia masih berkaitan dengan vaskularisasi pada bagian testis ya. Cuma varikokel ini lebih mengarah ke pembesaran atau dilatasi dari vena pada plexus venosus papilliformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Nah, biasanya yang sering terjadi varikokel ini yang bagian vena testicularis sinistra. Kenapa? Karena kan dia bentuknya itu kurang lebih menekuk ya. Dia nanti akan menuju ke vena renalis sinistra yang cenderung membentuk sudut 90 derajat sehingga potensi untuk tersumbat dia itu makin besar. Karena tersumbat, otomatis terjadi pembesaran vena di situ. Ketika dia terjadi pembesaran vena, kemudian nanti akan mengarah ke plexus venosus papilliformis dan nanti akan membentuk suatu penyakit yang namanya kita sebut sebagai varikokel. Nah, kalau BPH itu beda cerita lagi. BPH ini merupakan singkatan dari benign prostate hyperplasia. Jadi dia itu terjadi pembesaran jaringan
pada bagian prostat, terutama pada zona transisional, yang biasanya itu ditandai dengan kesulitan buang air kecil. Nah, ini biasanya dialami oleh bapak-bapak yang memang usianya sudah sepuh ya, atau sudah memasuki usia lansia. Nah, kalau tadi kan sempat disinggung juga di bagian kasus, itu tadi ada bapak-bapak laki-laki, dia nanti bakal bolak-balik ke kamar mandi karena memang sulit buang air kecil. Dan ini merupakan sesuatu yang memang sangat normal terjadi. Jadi memang bukan sangat normal sih, lebih tepatnya memang banyak terjadi pada bapak-bapak usia lansia. Dan BPH ini nantinya bisa dicek dengan cara memasukkan jari ke dalam anus untuk memastikan apakah terjadi pembesaran prostat di situ. Nah, kemudian soal nomor 2, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa buang air kecil itu tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Nah, kemudian soalnya adalah jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita akan membagi dulu organ sistem uropoetika beserta fungsinya. Nah, yang pertama itu ren. Nah, ren sendiri itu fungsinya sebagai filtrasi darah. Nah, di bagian ini terdapat suatu unit terkecil yang kita sebut sebagai nefron. Nah, nefron inilah yang nanti menyaring darah sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh akan direabsorpsi, sementara sampah yang harusnya itu dibuang nanti akan dikeluarkan melalui saluran berikutnya yang kita sebut sebagai ureter. Nah, BTW sebelum ureter itu terdapat satu struktur ya yang kita sebut sebagai kalix minor, kemudian kalix mayor, dan juga pelvis renalis. Nah, ketiganya ini merupakan muara dari filtrat-filtrat darah yang kemudian menjadi urin. Nah, urin ini nanti keluar menuju ke 3 struktur tersebut. Kemudian dia nanti akan menuju ureter. Nah, ureter ini merupakan saluran muskuler urin dari ginjal yang memang berawal dari pelvis renalis menuju vasis posterior vesika urinaria. Nah, baru ketika masuk vesika urinaria, si urin ini nantinya akan disimpan terlebih dahulu. Kemudian ketika dia penuh, dia nanti akan dikeluarkan melalui ostium uretra internum dengan bantuan mekanisme antara musculus detrusor dan musculus sphincter uretra internum, dan mereka bekerja saling berlawanan. Kalau misalnya penuh, nantinya musculus detrusor ini dia akan melakukan kontraksi, sementara musculus sphincter uretra internumnya dia akan melakukan relaksasi sehingga urin bisa keluar. Sebaliknya, ketika kita akan menahan pipis, nanti musculus detrusor ini akan tetap berada di posisinya atau mengalami relaksasi, sementara musculus sphincter uretra internumnya dia nanti akan tetap berkontraksi. Maksudnya kayak tetap berada di posisinya gitu. Intinya bekerja secara antagonis. Nah, baru yang terakhir itu uretra. Nah, kalau uretra ini dia merupakan saluran paling ujung yang bermuara di glans penis dan akan menuju ke fossa navicularis terlebih dahulu, baru nanti yang terakhir dia akan masuk ke sebuah struktur muara namanya adalah ostium uretra externum. Nah, kurang lebih alurnya itu seperti ini teman-teman. Kalau misalnya bisa dilihat ya, di sini kan yang pertama ada ginjal dulu, terus kemudian yang di sini kan dia masuk ke ureter, baru masuk ureter dia nanti masuk ke vesika urinaria, disimpan dulu. Kalau misalnya udah penuh baru dikeluarkan lewat uretra. Nah, uretra nanti dikeluarkan lewat 4 struktur uretra. Nah, uretra itu dia kan punya ini ya 4 pars ya. Yang pertama ada pars prostatika, membranacea, sama spongiosa. Nah, nanti pada saat di uretra pars spongiosa dia nanti akan melewati sebuah struktur berupa pelebaran yang kita sebut sebagai fossa navicularis dan nanti keluar dalam bentuk urin menuju ke ostium uretra externum. Nah, alur perjalanan urinnya itu kalau misalnya di ginjal itu yang pertama dia nanti akan melewati nefron terlebih dahulu. Nah, satu unit nefron itu nanti akan dilewati urin, kemudian nanti akan melewati tubulus contortus proximalis, melewati tubulus descendens asa Henle, kemudian
melewati medula yang membentuk lengkung atau lobe atau ansa Henle. Nah, kemudian akan melewati lagi di bagian tubulus ascendens ansa Henle, melewati tubulus collectivus distal, melewati ductus collectivus, papilla renalis, calyx minor, calyx major, pelvis renalis, dan yang terakhir ureter. Setelah keluar melalui ureter, dia nanti akan keluar lagi menuju ke vesika urinaria, disimpan dulu, baru nanti keluar lewat uretra. Berikutnya soal nomor 3. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Nah, jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Nah, kita nanti akan membahas tentang sebuah struktur yang memang ada di pelvis. Nah, namanya adalah diafragma pelvis. Nah, sesuai namanya ya, diafragma pelvis itu kayak semacam dasar atau bantalan dari pelvis, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya adalah pelvic floor. Nah, untuk pelvic floor ini dia memiliki beberapa otot yang berfungsi untuk istilahnya itu membatasi si pelvis ini. Yang pertama adalah suatu kelompok ini ya, kelompok muskuli yang kita sebut sebagai musculus levator ani. Dia nanti akan terdiri dari tiga struktur ya, tiga otot gitu namanya. Yang pertama itu adalah musculus iliococcygeus, kemudian musculus pubococcygeus, dan juga ada yang namanya musculus ischio-coccygeus. Ya, istilahnya nanti tinggal diganti depan-depannya aja, pubo, ilio, sama ischio. Nah, kemudian mereka ini nantinya sama-sama melekat pada bagian arcus tendinosus dari levator ani. Nah, BTW, arcus tendineus atau arcus tendinosus mungkin teman-teman terserah penyebutannya apa, tapi yang pasti dia nanti akan menjadi origo dari musculus levator ani yang tadi sudah aku singgung ya. Itu. Oh ya, sama tambahnya itu nanti ada musculus puborectalis. Nah, kalau puborectalis itu nanti menghubungkan antara os pubis dengan rektum. Nah, kalau yang pubococcygeus dia nanti menghubungkan antara os pubis dengan coccygeus. Dan yang terakhir untuk iliococcygeus dia nanti akan melekat pada bagian os ilium dengan os coccygeus. Oh iya, BTW, os ischio-coccygeus dia tidak termasuk ke dalam musculus levator ani. Dia istilahnya kayak di luar dari mereka gitu. Nah, levator aninya itu tadi ada 3, pubococcygeus, iliococcygeus, sama satunya lagi itu puborectalis. Nah, ini dia teman-teman. Kalau yang levator ani, dia nanti fungsinya sebagai pengangkat anus. Jadi istilahnya itu dia akan mengangkat anus dan juga menurunkan anus gitu. Jadi naik turun anusnya itu nanti diatur sama musculus levator ani. Nah, ada 3 lagi, pubococcygeus, puborectalis, kemudian iliococcygeus dan pubococcygeus benerin, pubococcygeus. Sementara satunya lagi musculus ischio-coccygeus yang nanti letaknya ada bisa dilihat di bagian superior. Nah, kemudian ada lagi suatu struktur yang namanya adalah membrana perineum. Nah, membrana perineum ini merupakan suatu struktur atau fascia tebal yang berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Nah, di dalam membrana perineum ini juga terdapat satu struktur lagi yang ada semacam ruang, namanya adalah spasium perineum profundum. Nah, di dalam spasium perineum profundum ini dia terdapat beberapa otot nih teman-teman. Nah, kalau misalnya di pria dia cuma punya 2. Yang pertama adalah musculus sphincter uretra externum dan musculus transversum perineum profundum. Sementara untuk yang wanita dia ketambahan 2 otot lagi. Yang pertama adalah musculus compressor uretra sama musculus sphincter uretrovaginalis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian regio urogenital dan juga regio analis. Nah, nanti keduanya dia nanti akan dipisah oleh struktur yang
yang kita sebut sebagai ini teman-teman. Nah, yang kita sebut sebagai ini benar-benar. Nah, intinya adalah regio urogenital dan regio analis ini dia nanti terletak di bawah dasar pelvis, kemudian bentuknya itu berupa kayak apa ya, diamond gitu ya, diamond yang kemudian dibagi menjadi dua regio oleh, nah ini suatu garis kaya yang menghubungkan kedua tuber isiadikum. Nah, keduanya nanti akan terpisah menjadi regio urogenital di bagian anterior, yang di bagian sini isinya nanti kayak apa namanya, organa genitalia, baru yang keduanya itu, yang kedua namanya adalah regio analis. Nah, nanti isinya adalah anus. Nah, untuk yang batas-batasnya, kalau yang untuk anterior dia nanti margo inferior dari simfisis pubis, kemudian untuk yang lateral dia nanti dibatasi oleh rami ischiopubica yang bagian anterior dan ligamentum sacrotubral pada bagian posterior. Dan pada bagian posterior akan dibatasi oleh apex dari os coccygeus. Nah, sekarang kita akan membahas korelasi dengan studi kasusnya. Tadi kan ada ibu hamil yang kemudian dicek pelvisnya, dicek bidang Hodge-nya untuk apa? Supaya untuk memastikan setiap proses persalinan itu dapat menyelamatkan nyawa bayi dan juga ibunya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu basicnya. Jadi basicnya itu sebenarnya kita akan membahas tentang perbedaan pelvis wanita dan pria. Nah, ada beberapa perbedaan yang mendasari dari pelvis wanita dan juga pria. Yang pertama, untuk aditus pelvisnya atau yang wanita itu dia lebih bulat. Kenapa? Karena dia nanti akan dilewati oleh bayi. Nah, struktur yang paling ideal bagi wanita untuk melaksanakan persalinan secara pervaginam itu dinamakan sebagai pelvis ginekoid. Nah, ginekoid itu bentuknya kurang lebih bulat dan merupakan tipe yang ideal bagi wanita untuk melahirkan janin secara pervaginam. Selain itu, untuk yang wanita dia itu punya kavitas pelvis yang dangkal tapi luas. Kenapa? Karena ya tadi untuk lewat bayi. Sementara untuk yang pria dia itu dalam tapi sempit. Karena memang tidak dirancang untuk dilewati bayi. Mohon maaf. Kemudian di sini untuk os coccygeusnya dia itu lentur. Kenapa lentur? Ya karena memang akan dilewati struktur bayi. Kalau misalnya pria dia lebih kuat karena memang pria itu biasanya memang menanggung beban yang lebih berat. Dan bekerjanya itu juga lebih berat, makanya butuh struktur penahan yang dia itu lebih kuat. Makanya os coccygeusnya itu dia lebih kuat untuk yang pria, sementara yang cewek itu diciptakan untuk lebih lentur karena memang akan dilewati oleh struktur bayi atau dilewati oleh ini ya, janin nantinya. Nah, untuk bidang Hodge sendiri, dia kurang lebih ada 4 bidang Hodge. Yang pertama, bidang Hodge 1, dia nanti akan ditarik setinggi aditus pelvis. Nah, aditus pelvis sendiri, dia nanti ditarik dari yang namanya promontorium menuju ke tepi atas simfisis os pubis. Bidang Hodge 2 nanti akan ditarik melalui tepi bawah simfisis os pubis, dan nanti ditarik garis lurus sejajar dengan bidang Hodge 1. Sementara untuk yang bidang Hodge 3, itu nanti ditarik sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, ditarik setinggi spina ischiadica, dan yang terakhir bidang Hodge 4, yang nanti setinggi os coccygeus dan sejajar bidang Hodge 1, 2, dan juga 3. Nah, selanjutnya ada yang namanya episiotomi. Nah, episiotomi sendiri ini merupakan sebuah ini ya, operasi berupa pemotongan sebagian jaringan, atau istilahnya itu kayak memotong dari musculus levator ani. Nah, karena mohon maaf, memotong bagian ini ya, bagian vagina gitu. Nah, ini ya teman-teman. Jadi episiotomi ini merupakan suatu mekanisme atau suatu operasi untuk mencegah rupturnya muskulus sphincter ani. Nah, ada 2 cara. Yang pertama adalah episiotomi median dan mediolateral. Tapi yang memang banyak dipakai itu yang mediolateral. Kemudian fungsinya adalah untuk mencegah rupturnya muskulus sphincter ani akibat melahirkan.
Kenapa? Karena perineum itu nantinya akan meregang dan berpotensi bisa robek. Nah, kalau robek kan berbahaya. Makanya memang digunting terlebih dahulu, baru nanti bisa melaksanakan persalinan. Baik, sekian dari saya. Akhir kata, jempol kecelup santen, menawi lepat nyuwun pangapunten, tumbas areng bareng Mas Falah. Mohon maaf apabila ada salah. Beli telur bersama Mbak Asih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.